Terima kasih untuk kedua pemateri. Sekarang untuk mempersingkat waktu biar tidak sampai penghujung maghrib. Mari kita buka sesi pertanyaan, sesi pertama dulu. Nanti kalau dirasa itu masih cukup, kita buka sesi kedua. Sesi pertama 3 pertanyaan. Silakan. Mungkin lebih cocoknya bukan pertanyaan ya, tetapi sebuah sharing atau menimba ilmu. Silakan. Bayangannya akan ketemu dengan beliau Pak Soim, dan sekali-sekali kita di luar kuliah kita panggil Mas gitu ya, Mas Ros gitu. Oh Kak Ros ya, Kak Ros ya. Kak Ros. Bagaimana? Ini teman-teman, ini masih sore yang ceria loh. Apa sudah mulai mengantuk? Oh dari pagi. Sudah memuncak. Tapi puncaknya kan malam nanti. Silakan ya teman-teman. Ya, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Maulana dari Modul. Ya, berbicara mengenai sastra dan juga puncak dari karya sastra tadi, karena puncak ini adalah merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, bisa dibilang hampir tidak ada yang dapat menyaingi tentunya. Nah, dari sini saya tidak sengaja terbesit tentang materi kemarin malam, bahwasannya semalam itu juga sedikit sedikit berhubungan dengan hal ini, karena semalam katanya ada pertanyaan dari Mas Bisri kalau tidak salah, bahwasannya sastra yang baik itu bagaimana, kemudian pemateri menjawab bahwasannya sastra yang baik itu bisa dilihat dari pembacanya, seberapa banyak pembacanya dan seberapa banyak cetakan atau eksemplarnya di toko buku. Nah itu. Jadi ini kan sebenarnya saya sedikit bingung karena dari pemateri hari ini dengan semalam ini sedikit kontradiktif. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan materi tadi, ini sebenarnya ini juga berkaitan dengan pertanyaan Mbak Dewi, bahwasannya generasi Z saat ini sebenarnya kan kalau dari sudut pandang saya pribadi, saat ini generasi Z memiliki banyak krisis. Contohnya yang pertama, krisis mental health, isu mental health, mental illness dan semacamnya. Kemudian juga krisis moral bagi generasi alpha, generasi Z, generasi alpha. Ini sedikit akhir-akhir ini banyak yang bisa dibilang melenceng dari nilai atau asas moral yang sebenarnya berlaku di masyarakat. Contohnya seperti kemarin ada anak tukang gorengan yang diculik, diperkosa, kemudian dibunuh. Nah itu. Jadi moral, mental, kemudian juga dalam menghadapi resesi beberapa tahun ke depan. Nah ini Gen Z sebenarnya bagaimana cara kita dalam sudut pandang Bapak, kita semua dalam berkontribusi menjaga atau melestarikan karya sastra agar tetap bisa eksis menghadapi tantangan global dan juga krisis-krisis yang saat ini mulai meresahkan tentunya bagi generasi Z dan juga Alpha. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, yang pertama itu sekitar pertanyaannya apa spesifiknya? Jadi pertanyaannya, apakah karya puncak dilihat dari percetakan itu? Oke. Terima kasih.
Yang ini langsung dijawab Pak Ritamu dulu. Langsung dijawab. Monggo. Baik, yang pertama tentang apakah jumlah eksemplar menjadi indikator dari karya yang baik. Begini, kalau itu yang kita jadikan sebagai indikator, kita katakanlah berbicara tentang sastra Indonesia, maka kita akan menganggap bahwa karya-karya Tirelier lah karya terbaik sastrawan Indonesia, karena jumlah eksemplar bestseller melekat pada itu. Jadi sebenarnya memang kita tidak bisa memberi ukuran mutlak ya, untuk kalau ukuran kuantitatif yang kita gunakan, maka ada banyak sisi-sisi yang tertinggal. Nah, biasanya ukuran-ukuran terbaik itu mengacu pada ukuran kualitatif, berdasarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Soim tadi. Apakah ketika kita berbicara sastra Madura, katakan seperti tadi, nilai kulturalnya, etnisitasnya kuat tidak, atau hanya semu, atau malah tidak ada. Itu kan ukuran-ukuran kualitatif, bukan kuantitatif. Karena persoalan kalau seberapa banyak, terkadang bukan karena peran karya itu, tetapi bisa karena peran penerbit. Dia punya daya untuk memobilisasi bagaimana agar buku yang diterbitkan itu laku terjual dengan sistem-sistem promosi yang seperti sekarang. Penerbit yang besar jelas punya cara untuk melakukan itu. Maka kemudian yang biasanya dijadikan standar adalah hasil studi-studi akademik, kritikus sastra, termasuk seperti yang saya sebutkan tadi, penghargaan-penghargaan, katakanlah seperti yang Pak Soim katakan, untuk level Jawa Timur itu setiap tahun ada Sutasoma. Itu karya-karya yang terbit tahun itu dinilai oleh tim ahli dari berbagai disiplin. Ada yang murni sastrawan, ada yang akademisi, ada yang dari penerbitan, sehingga kemudian dari semua sisi itu dilihat. Memang seringkali tidak ada korelasi lurus antara jumlah penjualan dengan kualitas. Karya-karya yang terbaik, katakanlah di Indonesia, tidak semuanya bestseller. Barangkali belakangan ini muncul karya-karya Eka Kurniawan yang bagus, tapi juga bestseller. Jadi kalau saya lebih mengacu pada ukuran kualitatif. Karena kita, atau katakanlah pembaca masyarakat awam itu tidak bisa menentukan sendiri, maka kita bisa meminjam atau kita bisa mengambil hasil-hasil studi atau hasil-hasil penghargaan yang saya rasa itu dilakukan oleh orang-orang profesional. Itu yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, masalah psikologi, masalah moral, masalah mental yang dialami oleh generasi sekarang, saya rasa memang apa ya istilahnya, pelampiasannya untuk hari ini justru persoalan-persoalan mentalitas seperti itu sekarang dilampiaskan ke media sosial. Kalau kalian mau membaca karya-karya besar itu adalah hasil dari seperti materi yang disampaikan oleh Pak Wi Haryanto, kan karena tekanan, karena termasuk novel vegetarian Han Kang ini kan persoalan identitas. Dia seorang perempuan, tetapi di rumahnya dia merasa
tidak punya kebebasan. Artinya identitas yang melekat pada dirinya adalah identitas yang diberikan oleh orang lain, oleh suaminya, oleh ayahnya, oleh saudaranya. Segala sesuatu yang dia lakukan bergerak atas dasar konstruksi dari orang-orang di luar dirinya. Sehingga dia merasa, lalu saya ini ada karena apa? Ketika segala sesuatu yang ada dalam diri saya dikontrol oleh suami, dikontrol oleh ayah, dikontrol oleh saudara, dia melakukan pemberontakan. Salah satu pemberontakan adalah di keluarga itu adalah keluarga yang suka makan daging. Dia memberontak dengan cara menjadi vegetarian. Itu adalah salah satu simbolisasi bahwa dia menolak. Daging itu dia simbolkan sebagai laki-laki, sementara tumbuhan dia simbolkan sebagai perempuan. Dia ingin tidak. Itu persoalan mental ya, persoalan psikologi yang kemudian diekspresikan melalui karya. Persoalan hari ini banyak persoalan-persoalan yang seperti itu tidak tersalurkan pada jalur yang produktif. Tidak harus menulis sastra, tetapi banyak kisah seputar itu yang kemudian orang menjadi pengusaha, orang menemukan ini banyak karena persoalan yang melekat pada dirinya. Yang sekarang untuk melampiaskan itu seringkali ya hanya kemudian yang banyak ke media sosial, sehingga dampak yang muncul ya aneka macam seperti yang kamu sebutkan tadi. Itu salah satunya. Kalau ingin pasnya ya kompleks lah persoalannya, kita tidak bisa membahas hanya dari satu sudut pandang. Mungkin butuh panelis ini, ada psikolog, ada tokoh itu untuk bisa memberi jawaban yang komprehensif. Dari saya begitu, Pak Soeimi. Makasih Mas Rezeki. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dari awal kan kami sudah menyatakan bahwa parameter-parameter tertentu itu tidak berlaku secara utuh ya, tidak berlaku secara utuh. Ada banyak faktor. Jadi tadi sudah betul bahwa karya sastra yang banyak terjual atau bestseller, ada yang disebut masterpiece, ya itu memang tidak terkait langsung dengan mutu ya. Jadi kualitas dengan kuantitas itu kadang-kadang tidak terkait. Yang lebih banyak terjadi pada karya sastra adalah karya yang lebih populer ya, mengangkat persoalan-persoalan yang disenangi pada waktu itu, lalu nanti akan laris ya. Tapi karya-karya yang mungkin jauh lebih mempertimbangkan nilai kesastraan, mungkin pihak lain menyatakan ini berat ya, ini karya serius, sehingga mungkin pembacanya tidak sebanyak novel-novel populer. Kalau kita menggunakan ukuran seberapa banyak buku itu terjual, maka yang kita pilih pasti karya-karya yang lebih populer, yang bisa dinikmati, bisa dibaca ya, kayak ayat-ayat cinta begitu kan, mungkin juga Laskar Pelangi di satu sisi, dan judul-judul lain yang mungkin juga sering kita dengar atau yang difilmkan, sehingga karya itu menjadi banyak dicari orang. Dulu novel Ronggeng Duko Parok itu ya pembacanya tentu terbatas karena serius. Begitu difilmkan, sang penari gitu orang mencari, ini baca novelnya gitu. Sama dulu Siti Nurbaya itu bacaan yang memang karya pada waktunya itu dianggap terbaik, lalu disinetronkan di TVRI, lalu orang mencari begitu. Sehingga ya akhirnya mungkin novel cetak ulang. Jadi teman-teman, kalau buku itu laris, alhamdulillah masyarakat kita mau membaca, dan itu hubungannya juga dengan pengarang ya. Tapi kalau cari karya terbaik itu biasanya memang ada ukuran-ukuran tertentu. Jangan lupa karya yang mendapatkan hadiah Nobel sastra itu secara keterbacaan itu biasanya tidak seperti novel-novel populer ya. Bahkan mungkin dianggap hanya orang-orang tertentu yang membaca atau yang mengetahui. Kita itu punya
karya sastra, katakanlah Pramudia Anantatur, itu berulang sudah berapa kali beliau itu menjadi nominator calon pemenang hadiah Nobel dan belum sempat menang, beliau meninggal. Syaratnya kan harus masih hidup gitu. Tapi di Indonesia novel-novel Pram itu bahkan terhambat oleh situasi politik, karena Pram dulu pernah dianggap ketika zaman lampau itu terlibat gerakan-gerakan politik kiri, sehingga banyak faktor. Hampir semua novel, karya Nobel itu mesti sudut pandangnya itu politik kultural, ya politik yang lebih banyak. Nadine Gordimer dari Afrika Selatan itu kan dia menentang rasisme di sana, sehingga dia dinobatkan juga sebagai pemenang hadiah Nobel. Ya. Tadi juga dari Korea Selatan seorang vegetarian, Najib Mahfud dari Mesir, lalu ya Sunari Kawabata juga begitu. Jadi kalau karya sastra itu memperhitungkan kuantitas atau jumlah oplah, ya tentu di satu sisi tidak terkait langsung dengan mutu ya, tapi karena senang, maka kita mengenal seni serius, seni populer ya. Seperti lagu itu loh ya, ada lagu yang populer, kasetnya laris gitu kan, tapi ada lagu yang bagus tapi tidak terlalu terkenal begitu. Itu faktor yang memang dulu. Nah kemudian memang zaman itu selalu berubah, menyamakan zaman masa kecil saya dengan sekarang saja berbeda ya. Jadi saya ini kan termasuk generasi baby boomer ya, baby boomer di mana pada tahun-tahun itu bayi yang lahir banyak pasca kemerdekaan. Kemudian generasi setelah itu generasi X, generasi Z, lalu generasi milenial, lalu generasi Gen Z sekarang ini, ada generasi Alpha. Masing-masing zaman memiliki tantangan. Cuma kita kalau bicara konteks karya sastra, bahwa energi estetika itu tidak akan bisa hilang. Jadi kalau ada hukum termodinamika dalam fisika, energi tidak bisa hilang tetapi berubah bentuk. Sama energi kreatif pada diri manusia sebagai homo estetis, kalau orang menyukai sastra tidak akan hilang dia, tapi bentuknya yang mungkin berubah. Apa yang membedakan? Mungkin kalau dulu kan buku gitu kan, saya punya banyak buku karena buku-buku terpantau oleh saya di toko buku, mesti buku Abdullah WM itu kan, ya Wawi Imron, karena diterbitkan penerbit mayor di Jakarta, Gramedia, Balai Pustaka, sehingga semua orang akan membaca buku itu. Sama dengan Siti Nurbaya terkembang, penerbitnya Balai Pustaka gitu. Lalu zaman berubah, mulai banyak teman-teman karya mohon maaf tidak terbaca oleh para pengamat sastra termasuk saya, karena banyak penerbit indie di daerah-daerah menerbitkan buku. Bisa jadi itu bagus, bisa jadi bagus, tapi karena tidak, yaitu di penyebarannya tidak seperti dulu memuncak di satu tempat sehingga semua orang nonton ke sana begitu. Nah, sehingga itu menjadi bagian yang diperhitungkan juga gitu. Sama, dulu semua orang nonton TVRI, lalu sekarang banyak televisi swasta, bahkan daerah-daerah punya televisi sendiri ya. Dulu cerpen tolak ukurnya majalah sastra Horizon, ketika karya saya dimuat di sana banyak yang baca seluruh Indonesia. Lalu ada koran-koran nasional. Lalu sekarang koran-koran di daerah ada, Radar Madura, muat cerpen, muat puisi, Radar Jonegoro dan Madiun, sehingga otomatis tidak terbaca. Dan sekarang lebih luas lagi, karya kita itu bisa melalui jalur-jalur cyber atau siber sastra atau sastra siber ya. Jadi dimuat di laman-laman kita, bahkan di kanal-kanal pribadi kita, bisa jadi itu lebih bagus. Maka banyak karya yang mungkin diterbitkan atau diluncurkan melalui jaringan-jaringan media sosial terus difilmkan gitu kan, karena ada yang kok bagus, lalu diterbitkan, difilmkan. Setelah difilmkan, apa itu penari desa KKN itu kan dari Twitter kalau tidak salah kan, difilmkan, lalu dicari novelnya, diterbitkan aja, lalu orang membaca gitu. Jadi zaman itu memiliki tantangan, tapi jangan lupa teman-teman bahwa energi kreatif kita itu tidak akan hilang. Ya, memang saya karena generasi saya masih membeli buku.
Karena buku itu bisa saya sentuh dengan mudah, saya baca dengan mudah, saya cari kalau perlu begitu. Sementara kalau di e-book mungkin perangkat saya akan hilang, saya nggak punya pulsa, ya, jaringan internet saya tidak bagus sehingga saya tidak bisa mengubah. Mungkin juga kalau sudah tua, pandangan kita melihat elektronik itu sudah agak kabur atau mungkin sakit, sehingga buku mungkin akan menjadi bagian yang masih penting. Maka media-media itu akan ditakar oleh zaman. Mungkin anak-anak sekarang tidak suka buku, dia akan suka e-book, ya, dan lain-lain. Tapi plus minusnya selalu ada. Plus minus sebuah media, sebuah karya kita luncurkan dengan media apa, itu selalu ada. Ya memang kalau e-book itu lebih praktis. Saya mendirikan perpustakaan tidak perlu rak buku macam-macam, ya cukup di satu laptop selesai gitu kan, gitu. Dan bisa hemat, tidak perlu begini begitu ya. Kita jualnya e-book aja, nggak perlu menjual buku dalam arti cetakan begitu. Tapi jangan lupa zaman akan menakar, kalau karya itu bagus dia akan diperhitungkan ya. Maka saya tidak berani mengklaim buku lebih bagus, e-book kurang, ya itu pengalaman personal aja. Pengalaman personal, e-book bagus kalau kita punya kesempatan, kita punya ruang untuk membaca e-book di jaringan internet ya. Tapi kalau sudah sepuh biasanya orang lebih suka buku. Generasi, ya mohon maaf, dosen-dosen saya dulu itu sampai hari ini masih suka clipping, mengclipping koran gitu. Saya difotokopikan gitu. Padahal saya sudah baca di edisi internet gitu kan. Tapi beliau masih suka clipping, saya difotokopikan, dikirimi gitu. Saya terima dengan senang. Tapi memang generasi beliau begitu, ya masih suka buku begini begitu ya. Jadi zaman itu punya tantangan tersendiri, tapi yang paling penting kreativitas itu harus tetap ada, dan kreativitas itu harus orisinal. Creativity is different. Jadi kreatif itu berbeda. Kalau Anda menulis berbeda, Anda kalau sastra berbeda, lain daripada yang lain, dia akan bagus ya. Sehingga karya mengikuti tren itu biasanya tidak orisinal. Banyak karya yang karena laris sehingga seperti lagu, banyak orang seperti itu. Dan sekarang tantangan kita luar biasa, Bos. Sekarang kita pakai AI itu bisa buat puisi, bisa buat cerpen. Tadi malam itu saya buat lagu. Saya pakai suno.co itu ya, saya bisa hanya membuatkan liriknya lalu bisa jadi lagu yang bagus. Tantangan juga bagi pencipta lagu. Wong AI bisa begitu kok dengan sangat bagus ya. Puisi putus cinta langsung dibuatkan hanya beberapa detik, gitu. Tapi sehebat-hebatnya teknologi nggak punya rasa. Saya masih bisa membedakan ini dengan AI atau dengan kreativitas kita. Saya bisa membedakan. Sutasoma kemarin ada pengarang nulis novel juga, di kata pengantarnya disebutkan mengeksplorasi AI untuk penulisan novel dengan terang-terangan. Ya oleh jeri langsung digua. Ya artinya kita belum sampai, artinya masih menghargai originalitas imajinatif kita. Saya bisa membedakan puisi ini pakai AI apa enggak, masih bisa saya. Sementara ini masih bisa. Mungkin yang ahli lagu juga masih bisa. Ini lagu pakai AI atau lagu asli. Para ahlinya mesti bisa. Kalau kita menggunakan teknologi, mungkin harus tetap ada sentuhan rasa tertentu. Kan teknologi tidak punya perasaan. Dan bisa jadi nanti makin bagus. Bisa jadi nanti masih makin bagus ya. Sama dengan robot manusia itu loh ya. Dulu kan kaku. Sekarang robot manusia itu bisa lentur, bisa diajak-ajak jalan-jalan ke mall gitu kan. Di Cina, di Jepang itu orang bisa kemana-mana dengan robot, bisa diajak ngomong, diajak belanja, mohon maaf diajak tidur. Iya, ya seperti diberlakukan seperti manusia, makin canggih. Seni seperti itu, selalu terjadi pergulatan, ketegangan antara yang lama dan yang baru. Gitu. Tapi percayalah bahwa generasi itu akan memiliki tantangan dan parameter tersendiri. Parameternya tersendiri, Mas. Jadi nanti kalau generasi sekarang parameternya untuk mengukur karya seni mungkin diperlukan ukuran-ukuran tertentu yang cocok untuk pada masa
zaman itu ya, ukuran yang lama mungkin kurang relevan. Itu namanya dinamika kebudayaan. Maka karya puncak, saya dari awal mengatakan relativitas tergantung ukurannya. Maka kita tidak bisa mengklaim sebuah karya ini jadi karya puncak. Munamasari sementara dari elemen-elemen yang saya baca, oh ini bisa saya katakan untuk masa sekarang ya. Dari masa sekarang. Mungkin ada punya elemen-elemen, teman-teman punya elemen-elemen ukuran-ukuran beda, bisa jadi beda. Itu namanya konvensi. Kesepakatan antara pihak yang mengukur dengan pihak yang lain. Jadi maka kita tetap merasa optimistis bahwa sebenarnya yang penting kita itu berkarya ikhlas lillahi ta'ala, orisinal. Suatu ketika ada yang orang akan menilai bagus ya. Anda tahu Andre Hirata itu minder dia dulu, lalu karyanya dicuri oleh temannya, maksudnya itu dibawa diam-diam diserahkan ke penerbit. Nah, penerbit mengatakan bagus ini, diterbitkan, lalu dia jadi percaya diri, ya, lalu dia nulis, dia sendiri minder pada awalnya itu, jelek ini, malu dia. Maka ya sebenarnya kita nggak usah malu-malu ya nggak boleh kan kalau malu-maluin gitu. Ya percaya diri aja, maka optimisme itu penting ya. Ya memang ada unsur narsis sedikit gitu, ya seperti itu, ya manusiawi ya. MKO itu cat sudah laris tapi tetap iklan terus. Kita berhadapan dengan makhluk personal dan makhluk sosial. Makhluk personal ya banyak kelemahannya, tapi sebagai makhluk sosial kadang-kadang orang lain punya takaran tersendiri. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Karena sudah penentuan waktu, karena ada jadwal-jadwal berikutnya, waktu sudah menunjukkan pukul 16. Tepuk tangan untuk kedua penyaji. Sore ini memang ini adalah tema yang sangat baik untuk penutup puncak acara dari 3 minggu ya Bapak ya. Oh 2 minggu, dari 2 minggu kita. Ini untuk sekaligus karena pemateri adalah sebagai pelaku pendidik dan pelaku langsung sastrawan, jadi memberikan advice, nasihat-nasihat kepada teman-teman bagaimana layaknya kita tidak usah minder, atau mungkin saya simpulkan kita tidak usah mengklaim ini puncak dan sebagainya, tetapi bisa mengaca bagaimana karya itu harus dinilai dengan relativitasnya, dengan ukuran-ukuran yang terus berstandar, estetikanya yang ada standar-standar tertentu ya Pak. Ada standar-standar tertentu yang tidak akan berubah dan langgeng, namun juga mengikuti Gen Z sekarang istilahnya. Sekali lagi terima kasih untuk panitia dan terima kasih kepada pendukung semua penyelenggara acara ini yang tidak bisa disebutkan, banyak sekali pendukungnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk penyaji. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa hari ini dialog acara khususnya ini judulnya karya puncak dari 2 penyaji telah selesai. Alhamdulillah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.